datang di Museum Geologi Bandung. Gitu ya, pemandangan pertama kita akan disuguhkan oleh itu ya, kerangka. Selamat datang di ruangan pertama Museum Geologi, yaitu ruangan Geologi Indonesia. Ruangan ini berisikan informasi mengenai terbentuknya alam semesta, terjadinya tenaga tektonik, bergelombang mineral. Ini ada pembentukan alam semesta ya, seperti apa terbentuknya planet bumi, teori Big Bang, perkembangan planet bumi masih berpijar sehingga akhirnya bagian luar ini memadat seperti itu. Kemudian lagi nih, penampang bumi saat ini seperti ini. Lalu kita bisa melihat di sini bebatuan yang sangat dahsyat ya di sini. Bisa mempelajari tentang tenaga tektonik. Ya. Ini magma di bawah gunung ya. Jadi di dalam gunung ada panas bumi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Tuh. Nah, ini juga ada belahan gunung api yang ini. Dan banyak jenis bebatuan lainnya, tapi yang ini bisa buat game. Halo, kamu sedang bermain game? Ini ada contoh bebatuan yang bisa diraba. Oh, dan ini misalkan dicek ya, Mea. Gimana sih cara gamenya? Batunya gimana? Jadi kita pilih salah satu batu ini. Berarti milih misalkan milih yang mana? Yang ini. Misalkan milih yang ini. Habis itu kan di sini ada lubang dimasukin. Habis itu di sini langsung ada petunjuknya. Terus ada tulisannya nih, ternyata dia adalah kalsit. Kalsit itu apa aja? Kisahnya bisa dilewat gitu ya, misalkan. Merupakan mineral dengan sifat fisik kalsit tidak berwarna sampai putih gitu ya. Wow. Terus kemudian kita bisa melihat bebatuannya keren banget ya. Geode ini. Ini kesukaanku. Ya. Yang ini Amethyst Geode Quartz Geode Brazil, ini dari Brazil ya. Kemudian Bulgaria yang hijau dari Afrika. Wow, ini dari Afrika nih. Kemudian dari Brazil lagi quartz kristalnya. Sama yang ini dari Sumatera, garnet kristal. Dan tentu saja masih banyak lagi yang lain-lainnya tuh di atas. Keren banget kan? Terus yang ini nih, warna biru, lapis lazuli. Ini dari Afghanistan. Oke. Kemudian ini neophyrit, ini Afghanistan juga. Oke, pokoknya ini belajar tentang melakukan erosi dan pengendapan ya. Anak-anak bisa belajar di sini ya, prosesnya seperti apa, faktor yang mempengaruhi alam bebatuan, batuan kecil ya. Terus seiring dengan waktu melakukan di tanah ya, kemudian jadi mengkristalan seperti ini gitu. Di sini juga ada apa nih, pembentukan morfologi muka bumi gitu ya. Dan ini untuk display yang lebih besar tentang gunung api, ini di sini.
Ya kan, gunung api seperti ini bawahnya. Itu menjadi kawah kalau di atas itu sudah explode ya, meledak tuh. Kemudian apa lagi ya, dinamika tektonik di belakang. Dan satu lagi yang sangat menarik adalah menurut saya, ini lucu nih, karstifikasi dan hasilnya. Menara Kars bisa berbentuk seperti itu, menara Kars. Dan ini ada mata airnya, ada kerucut Kars di sini. Terus sebaran Kars di Indonesia ada di sini. Ya, jadi ini aku jarang tahu nih yang tentang Kars. Nilai-nilai kawasan Kars. Nah, ini seperti ini kawasan Kars tuh ya. Ternyata ini jarang dibahas ya, tapi sangat menarik. Nah, juga ada yang membentuk ini, lukisan tangan yang ditemukan di mana sih itu? Di Sulawesi Selatan ya ini. Itu juga sebuah keindahan alam. Nih, batu pelangi, batu usus mirip usus, batu otak mirip otak. Lucu. Lawstone, sindang derajat, berbagai macam bentuk batu dandang. Oke. Nah, ini kita bisa melihat lapisan bumi ya. Bumi tengah-tengahnya seperti ini. Sebenarnya lapisannya ya, bukan hanya hitam seperti tanah yang kita lihat di awal, tapi dalam tuh inti bumi seperti itu. Sedangkan ini adalah bumi kita. Iya. Dan yang lucu lagi adalah Kars Gunung Sewu. Cantik banget ya ini. Nih. Lucu ya. Kars Gunung Sewu. Nah, sebenarnya sebaran fauna di Indonesia itu memiliki ragam yang berbeda-beda. Tidak di semua lokasi itu satuannya sama, ada satwa-satwa khas gitu ya. Seperti ini kalau kita mau lihat ya. Jadi bisa dilihat secara detailnya ya, dari kera, dan terbentuknya zaman es dunia berlangsung bagaimana, efeknya pada dia berulang kali berubah ya bumi itu. Kemudian menimbulkan migrasi fauna Asia ke Indonesia berlangsung 3 tahap. Tahap yang pertama di 2,6 juta tahun yang lalu, Eosen akhir, kemudian 0,8 juta tahun yang lalu, kemudian 250.000 hingga 17.000 tahun yang lalu. Perubahannya seperti ini. Nah, jadi binatang-binatang ibaratkan itu ini garisnya ya, ada garisnya Wallace nih, garis Wallace, Weber, dan Lydekker. di antara binatang kelompok dan binatang kembali kita mau bisa Jadi ada 3 garis imajiner ya, yang diterangkan oleh pertama diterangkan oleh Wallace yang terkenal ya. Dia membagi garis imajinernya seperti ini. Garis Wallace, terus garis Weber, garis Lydekker. Mereka sebenarnya adalah peneliti ya, juga ilmuwan. Garis
Welles sendiri ketika meneliti Indonesia itu merajin secara berkala mengirimkan tulisannya ke ke Inggris ya, Britania Raya. Dia aslinya seorang naturalis, penjelajah, pengembara, ahli antropologi dan ahli biologi dari Britania ya. Gareth Welles. Kemudian Gareth Welles yang kemudian Gareth Weber. Dia juga memiliki penelitiannya sendiri di lebih ke barat Indonesia ya, Gareth Weber seperti itu. Kemudian ada Gareth Lydekker ya, dengan garis imajiner memisahkan antara daerah Wales dan daerah Indonesia Timur gitu ya kira-kira. Isi dari bagian pertama dari Museum Geologi di Bandung, Jawa Barat. Dimana kalian sudah tertarik loh. Di sini tiketnya cukup murah ya. Jadi untuk pelajar ekstra sendiri kalau nggak salah Rp3.000, sedangkan untuk umum Rp5.000 saja gitu. Dimana sekarang harga-harga sudah naik, untuk ilmu pengetahuan di Museum Geologi ini tidak dicari mahal, tapi kita harus menjaga perilaku kita, harus tertib ya, juga harus rapi dan turut menjaga ya. Baiklah, kita akan ke tempat yang lain. Nantikan terus jalan-jalan di Bandung bersama Susana Sunarno. Tolong dukung terus channel ini agar berkembang. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Like and subscribe and share. Nih.